Kelangkaan Pertalite dan solar di Jalan Sumatera Lintas Barat belum berakhir hingga Minggu siang. Antrian kendaraan rutin terjadi di SPBU yang masih memiliki stok Pertalite dan solar. Di antaranya di SPBU Wates, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Minggu siang. Antrian mobil mengular hingga ke jalan raya. Para pengendara tidak pindah karena SPBU lain pun kehabisan stok Pertalite dan solar. Nggak ada langka ya, Pak? Iya. Ngaruh nggak sih, Pak, dengan langkanya minyak ini, Pak? Ya, ngaruh lah. Ngaruhnya gimana, Pak? Ya, kita mau kuat lagi. Nah, Gitu ya? Nambah uang belanja. kita. Menurut pegawai SPBU, pasokan Pertalite dan solar dari Pertamina masih normal. Setiap hari SPBU ini mendapatkan jatah 8.000 liter Pertalite dan 16.000 liter solar. Pertalite ini jam ini udah habis tadi setengah jam yang lalu. Karena apa namanya? Pengiriman semalam cuma 8 ton. Tadi kita penjualan cuma berapa jam lah, 3 jam apa ya? 3 jam 8 ton aja ya. Terus untuk solar sendiri? Maksudnya sisaan yang semalam tinggal 3 jam habis, sisaan cuma 3 ton apa 2 ton setengah. Sejauh ini harga Pertalite dan solar belum naik. Para pengendara mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan Pertalite dan solar. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Penderita demam berdarah atau DBD di Lampung Barat pada 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Data dari Dinas Kesehatan Lampung Barat, sejak Januari hingga Juli 2022 terdapat 31 kasus DBD. Padahal sepanjang 2021 hanya terjadi 12 kasus DBD. Kasus DBD di Lampung Barat itu terdata dari sejumlah puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan. Antara lain Kecamatan Batu Berak 1 kasus, Batu Ketulis 4 kasus, Sukau 9 kasus, Balik Bukit 14 kasus, dan Kecamatan Sekincau 3 kasus. Para pasien DBD itu sebagian besar sudah sembuh dan sisanya masih dirawat. Kesehatan mereka membaik. Penyebab meningkatnya DBD tidak adanya musim kemarau tahun ini, serta banyak warga yang berpergian pasca pandemi. Sebagian pasien DBD usai melakukan perjalanan keluar kota. Terjadinya peningkatan kasus kemungkinan besar karena tahun kemarin kita masih pandemi COVID-nya masih tinggi dan orang keluar masuk ke luar daerah itu kemungkinan masih rendah. Jadi kalau sekarang kan sudah agak leluasa orang keluar bepergian. Untuk mencegah penyebaran DBD, Dinkes terus menyosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dinkes juga melakukan pengasapan atau fogging dan pemberian bubuk abate di daerah yang paling tinggi kasus DBD-nya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Gelaran Festival Krakatau ke-31 dimulai dari Anjungan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Festival Krakatau untuk menarik wisatawan domestik maupun turis datang ke Lampung, termasuk mengunjungi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Festival Krakatau dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang didampingi Gubernur Lampung. Pada festival ini, Menteri dan Gubernur Lampung gagal mengunjungi Gunung Anak Krakatau karena hujan. Kunjungan kerja Menparekraf kemudian dilanjutkan dengan membuka gelaran Pahawang Culture Festival 2022 di Kabupaten Pesawaran. Menparekraf meminta festival ini menjadi momentum kebangkitan pengusaha wisata pasca pandemi. Pulau Pahawang ini sangat potensi dan kami yakin ini adalah menjadi destinasi utama karena tidak terlalu jauh dari Jakarta sebagai pasar terbesar, dan kita harapkan ini akan membangkitkan pariwisata kita dan membuka
peluang untuk pembangunan ekonomi. Market wisata itu di Provinsi Lampung hari ini yang menjadi destinasi tujuannya adalah Kabupaten Pesawaran. Mau nggak mau Pesawaran harus bisa, tadi yang dikatakan Pak Menteri, adanya inovasi, adaptasi, dan kolaborasi itu harus digiatkan. Saya juga tadi dapat pesan dan juga clue dari Pak Menteri bahwa bukan hanya bicara destinasi, percuma ada destinasi kalau SDM dan juga kreativitas tidak ditumbuhkan. Pulau Pahawang adalah salah satu destinasi wisata andalan di Lampung. Selain penginapan di atas laut atau penginapan terapung, di Pahawang juga tersedia fasilitas snorkeling bagi pengunjung untuk menikmati alam bawah laut yang masih alami. Ari Susanto dan Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan dan Pesawaran. Puluhan pecinta olahraga dayung berdiri mengikuti kejuaraan nasional dayung Indonesia Stand Up Paddle 2022 di Pantai Sari Ringgung, Pesawaran, Sabtu siang. Kejurnas dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Sandiaga juga menjajal olahraga yang mulai populer pada 2013 lalu tersebut. Sandiaga berjanji akan sering menggelar lomba serupa di daerah lain supaya dikenal masyarakat dan menjadi pemasukan di sektor pariwisata. Kita ingin event-event ini akan lebih banyak sehingga mempopulerkan stand up paddle Indonesia sebagai daya tarik, karena ternyata tidak terlalu sulit untuk belajarnya dan cukup aman, relatif, dan bisa dinikmati dari segala umur. Stand up paddle adalah cabang olahraga dayung yang dilakukan sambil berdiri. Olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang baik agar tidak terjatuh. Tantangan olahraga ini sering disamakan dengan selancar. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran. Beginilah kesibukan Muhammad Thoyib, warga Desa Lubuk, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Hampir setiap hari, ia mencari dan mengumpulkan berbagai jenis akar pohon yang sudah mati untuk dijadikan bahan karyanya membuat aquariumscape. Akar kering merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan aquariumscape. Akar tersebut untuk pemanis di dalam akuarium yang digabungkan dengan media lain seperti pasir laut dan bebatuan. Akar kemudian ditempeli dengan daun palsu berbahan plastik agar terkesan seperti pohon besar. Limbah alam, nah ketersediaannya banyak gitu, sehingga untuk jangka panjangnya yang memungkinkan lebih lama. Dan kemudian lagi dari kalangan yang nggak paham masalah aquascape atau fungsinya, bisa kita libatkan sebagai penghasilan tambahan gitu. Aquariumscape buatan Muhammad Thoyib dijual kisaran 3 hingga 10 juta rupiah per unit, tergantung ukuran dan permintaan ikan hias yang dipesan. Karena selain nilai seninya yang memang sangat luar biasa, ini juga bisa buat kalau di rumah buat tenang, bisa lebih tenang, kita ngelihatnya adem, enak. Harganya kan cukup lumayan juga, nggak ada masalah sebenarnya. Masalah nabung, kalau memang suka ya kita nabung, pelan-pelan, pesen dulu. Untuk pembuatan satu akuarium, Muhammad Thoyib membutuhkan waktu 5 sampai dengan 15 hari. Akuarium dengan desain pemandangan hutan belantara di dalamnya terdapat air terjun yang paling banyak diminati konsumen. Meski belum hingga luar provinsi, namun akuarium buatan Muhammad Thoyib telah terjual di berbagai daerah di Lampung. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.